tongkolnya lebih dari satu. Ini untuk 3 ini tongkolnya ya. Pun juga demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan sahabat milenial dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel saya dan menemani kegiatan saya pada pagi hari ini ya. Nah, kegiatan pagi hari ini saya akan mereview ya perkembangan tanaman jagung saya di hari yang ke-38 ya. Jadi kemarin kita review di hari yang ke-27, sekarang kita coba lihat 10 hari kemudian ya. Oke, saya matikan dulu airnya. Oke, memang seperti yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman, salah satu keberhasilan kita untuk menjadikan jagung kita ini berbuah atau bertongkol lebih dari satu adalah menjaga perawatannya ya. Nah, salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah akar udara yang ada di sini ya. Jadi biasanya jagung-jagung ini setelah dia mulai masuk pada generatif, dia akan mengeluarkan akar udara ya, akar tambahan biasanya. Maka jika akar udara ini tidak boleh sama sekali dibiarkan ya. Kalau kita biarkan, dia pasti akan tidak akan maksimal untuk bisa membuahkan lebih dari 3 ya, atau lebih dari 1 ya. Maka kita harus nutup ya, harus nutup akar dari akar udara ini ya. Jadi karena saya pakai ini planter bag dan kemudian saya nanam dengan kondisi yang sebenarnya abnormal ya. Jadi sebenarnya kalau proses seperti ini sudah menyalahi dari hukum dari ilmu pertanian ya. Karena harusnya tanaman jagung ini tidak boleh serapat ini ya kita nanam ya. Ini satu planter bag ini yang ukuran 50 liter ini saya tanam sampai 3 atau 4 ya. Nah, apalagi kalau kita lihat ya, kemarin dari beberapa tanaman ini akan tumbuh lagi anak-anak sampingannya ya, anak-anakannya mereka ini. Jadi anak-anak bisa sampai 4 ya. Nah, kemarin saya tetap akan membiarkan anakannya itu tetap tumbuh dan kita akan uji coba apakah memang anakan itu akan bisa berbuah atau tidak ya. Karena biasanya dari saran para petani, kalau keluar akar sampingnya ini itu harus dibunuh ya, dibuang ya, karena itu akan mengganggu akar batang utamanya ya. Nah, saya akan membiarkan apakah kita bisa membuahkan dari akar anak-anak sampingnya ini ya. Nanti kita coba buktikan ya. Jadi salah satu cara yang harus kita lakukan adalah treatmentnya adalah akar udara yang akan keluar dari tongkol jagung ini harus kita timbun ya, itu kita tutup dengan tanah. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara ini ya. Kita bisa juga menggunakan bekas air mineral, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita kasih tanah ya. Ini kalau ini kita gemburkan tidak mungkin lagi, karena saya nanamnya itu tidak di tanah langsung ya, karena di planter bag. Salah satu cara bagi saya itu adalah dengan cara seperti ini. Jadi ini yang tiap pagi biasanya saya perhatikan, kalau seandainya ada keluar akar udara akan saya tutup ya dengan cara seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi salah satu cara yang paling mudah bagi saya adalah dengan cara ini, dengan membuang tong air mineral, kemudian saya tutup dengan tanah seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita review bagaimana perkembangan tanaman jagung kita di hari ke-38 ini, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari beberapa teman yang terkait dengan tanaman jagung ya. Jadi salah satu pertanyaan yang juga cukup menggelitik pemikiran saya itu adalah ketika mereka nanam, Pak, saya tanam jagung di pinggiran jalan, kemudian jagung saya itu lambat sekali perkembangannya. Apakah memang benar kalau kita tanam jagung di pinggir jalan itu akan susah berbuah dan proses pertumbuhannya akan terlambatnya? Nah, mungkin jawab saya itu bisa iya dan bisa tidak ya. Nah, kenapa?
tanaman jagung ditanam di pinggir jalan itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi yang cuma bermasalah adalah ketika tanaman jagung itu di pinggir jalan, jalan itu ada cahaya lampu jalannya. Nah ini. Nah dari kalau itu terjadi, maka jawabannya ya, iya bisa. Kalau tanaman jagung ditanam di pinggir jalan, jalannya itu ada lampu jalan, ada cahaya jalan, biasanya jagung itu memang lambat akan tumbuh ya, akan termasuk juga dia masuk fase generatif itu akan lambat. Nah, dalam ilmu pertanian itu biasanya kita kenal dengan konsep fotoperiodisme ya. Jadi fotoperiodisme. Jadi adalah dalam ilmu biologi tanaman itu akan seperti itu ya. Bahwa dalam ilmu biologi tanaman itu dibagi pada tanaman hari panjang, kemudian ada tanaman hari pendek, kemudian ada tanaman netral ya. Jadi tanaman hari panjang ini adalah tanaman-tanaman yang membutuhkan matahari yang panjang untuk dia itu bisa berfotosintesis dan juga bisa masuk kepada proses-proses pertumbuhan baik vegetatif maupun vegetatif ya. Nah, sedangkan sebaliknya yaitu tanaman hari pendek itu adalah tanaman yang hanya membutuhkan sedikit matahari dan malah dia membutuhkan waktu gelap yang panjang atau waktu malam yang panjangnya. Nah, sedangkan tanaman netral adalah dia itu tidak akan mempedulikan apakah sinar matahari itu panjang atau pendek, dia tidak mempedulikan, dia akan tetap tumbuh ya. Jadi ada beberapa tanaman-tanaman yang memiliki jenis seperti ini ya. Nah, sebenarnya jagung itu sendiri itu adalah termasuk pada tanaman netral ya. Dia sebenarnya tidak mempedulikan apakah matahari yang akan menyinari dia siang hari itu panjang atau pendek ya. Nah, tapi dia akan prosesnya itu akan bisa kacau kalau seandainya sinar matahari pada waktu malam hari itu atau sinar cahaya pada malam hari itu dia tuh ada ya. Karena siklus dari hormonal ini akan terganggu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa dalam perjalanan geologi dari tanaman ini kan berbeda ya. Jadi ada tanaman, ada suatu daerah yang masa malamnya itu lebih panjang daripada siang ya. Dan juga ada sebaliknya, ada suatu daerah yang masa siangnya itu lebih panjang daripada malamnya ya. Nah, jadi ada beberapa tanaman seperti yang membutuhkan matahari panjang ya, itu adalah gandum ya, bayam, kemudian lobak. Itu biasanya adalah dia membutuhkan matahari yang panjangnya. Nah, termasuk juga di sini adalah buah naga ya, buah naga. Jadi makanya itu buah naga itu dia biasanya hidup di daerah tropis, di daerah yang gurun pasir ya, yang harinya itu hari siang itu panjang. Makanya ketika dia tanam di Indonesia, maka hari apanya itu agak sedikit pendek. Makanya kalau kita lihat tanaman-tanaman buah naga yang selalu ditanam orang di Indonesia ini, biasanya pada malam hari itu dikasihnya cahaya ya. Agar apa? Agar proses siklus pertumbuhannya mereka itu mengikuti dari siklus hari panjang ini. Itu sebabnya kenapa buah naga itu dia dikasih sinar ya. Mungkin bukan hanya naga, ada beberapa tanaman tertentu atau buah-buah tertentu yang diberikan sinar lampu ini ya. Nah, agar apa? Agar dia mengikuti siklus dari proses perkembangan tumbuhannya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi jagung tadi itu? Nah, kasus jagung yang ditanam di pinggiran jalan yang ada cahaya lampu, itu nanti walaupun sebenarnya jagung ini termasuk bahwa tanaman netral ya, dia tidak mempedulikan cahaya siang atau malam yang panjang atau pendek ya. Tetapi ketika cahaya lampu pada malam hari itu adalah menyinari dari tanaman jagung kita itu akan mempengaruhi siklus metabolisme dari jagung itu ya. Jadi ada namanya konsep ketidakseimbangan hormonal. Jadi ketika tanaman jagung pada malam hari ada cahaya, maka dia akan merusak atau mengubah keseimbangan dari hormon auksin dan sitokinin ya. Jadi adalah hormon ini adalah hormon pertumbuhan. Jadi ketika cahaya matahari, cahaya lampu pada malam hari ini, dia akan mempengaruhi ini ya. Jadi
hormon auksin dan sitokinin ini itu tidak bekerja secara maksimal. Karena dia bingung ini masih siang atau malam ya. Jadi sehingga proses pertumbuhannya dari jagung itu adalah akan terhambat. Walaupun dia juga nanti akan suatu ketika akan juga berbuah, tapi ya prosesnya akan terganggu dan masa tumbuhnya itu akan lebih panjang ya. Nah, kenapa? Karena hormon ini pun juga akan mempengaruhi dari proses yang namanya respirasi. Respirasi ini adalah proses metabolisme yang ada di tanaman. Jadi metabolisme ini adalah suatu proses bagaimana tanaman ini mencerna nutrisi dan nutrisi dan energi yang ada di tanah ya, atau dari pupuk yang kita berikan ya. Nah, jadi ketika metabolisme ini terganggu, secara otomatis bahwa pertumbuhannya pun juga terganggu ya. Jadi itu kira-kira jawabannya ya. Jawaban ilmiahnya adalah seperti itu. Apakah benar tanaman jagung akan ditanam di pinggir jalan akan lambat pertumbuhannya? Iya, kalau seandainya di pinggir jalan itu ada cahaya lampu. Tapi kalau seandainya tidak ada cahaya lampu, ada cahaya apapun di malam hari, dia sebenarnya pada prinsipnya dia akan normal ya. Tergantung pada nutrisi dan energi yang ada di tanahnya itu ya. Oke, mungkin itu jawabannya bagi teman-teman yang beberapa teman yang bertanyakan kepada saya tentang ini ya. Oke, kita langsung saja review pada jagung kita yang ke-38 hari ya. Nah, jadi seperti ini ya kondisi jagung saya yang ke-38 hari ya. Rata-rata jagung ini saya lihat tongkolnya lebih dari satu. Walaupun sebenarnya kita menggunakan bibit yang abal-abal kemarin itu ya, bibit asalan, tapi dia bisa tumbuh seperti ini ya. Nah, coba kita review ya. Ini tanaman jagung, ini indukan ini induk utamanya ya. Induk utama ini pecah menjadi dua anakan ya. Nah, seharusnya anakan ini dibuang ya, idealnya, karena diyakini mitos selama ini bahwa anakan ini tidak akan berbuah ya, dan itu malah akan mengganggu tanaman induk. Coba kita lihat di satu batang ini saja ya. Dan satu batang ini adalah tanaman induknya ya. Ini sudah akan keluar 2 tongkol ya. Ini udah hampir jadi tongkol ini ya, 2 tongkol. Jadi untuk sangat ini, nah anakannya ini yang 2 ini ya, kita lihat ya, ini juga keluar, ini udah mulai keluar ya, walaupun masih kecil ya, masih kecil, karena memang ini masih usia 38 hari. Dan ini pun juga anakan ini juga akan keluar tongkol ya. Nah, jadi artinya bahwa kita sudah memecahkan mitos bahwa anakan dari jagung ini itu tidak akan berbuah ya. Ternyata akan berbuah ya. Kita akan coba lihat nanti ke hari 60 atau ke hari 65 nanti setelah ini akan panen ya, bagaimana nanti isinya ya. Nah, hampir semua seperti itu ya. Kalau ini memang belum keluar ya. Nah, tapi ini indukannya, ini indukan batang utama ini akan keluar 3 tongkol ini ya. Nah, jadi ini 1 tongkol, ini 2 tongkol, dan ini akan keluar tongkol lagi ya. Ini 3 tongkol ya. Walaupun dia punya anakan 1 ini ya. Nah, 1 anakannya ini memang belum berbuah ya. Belum keluar ini buahnya ya. Nah, coba kita lihat dari tanaman lain ya. Ini pun juga seperti itu ya. Ini 2 tongkol. Nah, ini udah hampir keluar 3 tongkol ya. Ini 1 tongkol di atas, ini akan keluar lagi tongkol yang di bawah, dan ini juga akan keluar lagi ya. Nah, memang betul kalau seandainya tanaman ini ditanam berjarak, tidak serapat ini, mungkin memang pertumbuhannya jauh lebih maksimal daripada kalau kita tanam secara rapat seperti ini ya. Jadi satu planter bag ini sampai ada 4 atau 5 tanaman ya, sebenarnya sudah tidak benar ya. Nah, coba kita lihat ini hanya 2 tanaman saya tanam ya. Nah, ini kan agak jaraknya lebih tinggi ya. Nah, ini pun ini sudah mempunyai peluang untuk untuk 3 ini tongkolnya ya. Ini 1 kan keluar, ini 2, dan ini yang ketiga ya. Ini kita lihat nanti ini. Nah, rata-rata akan seperti itu semuanya. Ini pun juga demikian ya. Jadi ini juga ada 2 tongkol, rata-rata 2 tongkol semua keluar ya.
Nah, coba kita lihat lagi tanaman yang di dalam ini. Nah, ini memang saya tanam satu batang ya, karena yang anakan ini masih saya sulam kemarin, itu masih belum besar. Tapi pertumbuhannya memang ya luar biasa bagus ya. Ini juga berpeluang akan keluar. Ya ini 2 tongkol ya, ini 2 tongkol, tidak 3 tongkol dia, belum ada tongkol yang lain ya. Nah, kita lihat yang ini 1 tongkol memang, walaupun ini ada peluang lagi akan keluar 2 tongkol lagi ya. Kemudian di dalam ini pun juga demikian ya. Nah, walaupun kita tumbuh dalam kondisi rapat, nah ini pun juga akan berpeluang 3 tongkol ya. Nah, jadi ternyata walaupun kita tanam di tempat yang sederhana, walaupun tidak kita tanam di tanah langsung atau di dalam planter bag seperti ini dengan tanaman yang rapat sendiri, itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya kepada proses pertumbuhan sebenarnya, selama nutrisi yang kita masukkan ke dalam planter bag ini, ke dalam tanah ini adalah mencukupi untuk dia tumbuh ya. Jadi bahkan anakannya yang selama ini dimitoskan tidak akan bisa berbuah, itu rata-rata ya bisa berbuah semua ya, rata-rata ini bisa berbuah. Ini juga walaupun ini agak kecil ya, karena terlindung dari teman-temannya dengan cahaya matahari ya, tapi juga akan berpeluang teropong dua ya. Dan anakannya pun di sini juga telah boleh berbunga ya. Dia pasti akan keluar lagi ini ya, tongkol yang tongkol yang baru. Nah, seperti ini pun juga seperti itu ya. Jadi rata-rata seperti itu. Ini kan anakannya ada 2 ya. Anakannya pun juga keluar bunga, dan indukannya pun juga berpeluang untuk memiliki tongkol 3 ya. 1, 2, 3. Jadi tongkol yang di atas dulu yang dia ya. Nah, ini yang Nah, memang idealnya setelah tanaman ini masuk pada fase vegetatif, harusnya bunganya ini dipotong ya, idealnya. Karena karena bunganya ini tidak ada gunanya lagi untuk untuk pertumbuhan dari tanaman ini. Malah kembang kuning ini akan mengurangi nutrisi yang akan masuk ke tanaman ini. Nah, tapi saya sayang untuk membuang bunganya seperti ini. Kenapa? Karena kami juga memelihara ini. Ini ada lebah ini ya. Ini lebah apa jenisnya? Api carana ya. Jadi kami juga memelihara lebah. Jadi lebah ini itu tiap pagi dia makan ini, mengisap madu dari sarang itu ini bunga dari jagung kita ini ya. Jadi biarkan saja. Jadi nanti ada keuntungan di samping tanaman kita tumbuh dengan baik, dan itu dimanfaatkan lagi oleh lebah ya, sebagai untuk kita pelihara lebah madu ya. Nah, jadi kira-kira demikian ya review jagung kita pada hari yang ke-38 ini ya. Jadi alhamdulillah rata-rata jagung ini bertongkol lebih dari 1 ya, walaupun kita gunakan bibit yang tidak bagus ya. Selama perawatannya dan proses pemberian pupuknya itu maksimal ya, kita bisa lakukan ya. Nah, sebenarnya pupuk yang saya gunakan itu ya hanya 2 ini saja ya. Pertama ini adalah pada fase vegetatif kita gunakan pupuk vegetatif bionuklir ini ya. Ini. Nah, ini saya sudah tambahkan lagi kemudian beberapa bayam atau ya. Tetap saya masukkan saja ke semari ya. Jadi untuk vegetatif dari 1 tong ini saya hanya menghabiskan segini ya, seperempat pun tidak habis ya untuk ini, untuk seluruh tanaman ini ya. Jadi lebih kurang sekitar ya tidak sampai 1 bulan ya, 20 hari ya penggunaan pupuk ini dengan luas lebih kurang sekitar 100 meter ini ya. Nah, kemudian setelah ini yang sering saya lakukan sekarang ini adalah untuk menggunakan pupuk vegetatif generatif dari bionuklir ini ya. Nah, jadi ya ini mau agak banyak ya, agak sering saya berikan ya pada fase generatif ini ya. Jadi dari 50 liter ini baru separuh pun tidak habis ya, seperempat pun baru seperempat ya. Kita aduk lagi ini.
Nah, jadi sebenarnya saya tidak gunakan pupuk yang lain ya, kecuali dua pupuk jenis pupuk cair ini ya. Jadi pupuk vegetatif bionuklir dan kemudian pupuk generatif bionuklir ya. Nah, kalau untuk masa generatif ini memang betul saya lebih sering menggunakan pupuk ini. Pokoknya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu saya akan kocor itu ya pupuknya ya. Jadi takarannya itu adalah 1:5 atau 1:10 ya. Jadi 1 liter ini untuk 10 liter air ya. Kemudian kita kocor saja ini ke tanaman kita ini. Jadi masing-masing per liter ini saya kasih adalah 1 liter campurannya atau 2 liter ya per hari ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelebihan ini, pupuk 2 ini di samping dia unsur vegetatif dan generatif dengan gunakan binuklir, inti utama itu saya lihat adalah harus kita masukkan yang namanya asam amino. Jadi kalau lihat kenapa pertumbuhannya memang seperti luar biasa seperti ini ya. Jadi ini saja 1 tongkol ini bisa keluar 3 ini kayaknya ya. Tapi ini akan jadi atau enggak ini. Jadi 1 liter tongkol ini kadang-kadang bisa keluar di 3 kayak ini ya. Ini kan suatu pertumbuhan yang sebenarnya tidak normal sebenarnya dalam sebuah dalam sebuah pertumbuhan jagung ya. Ini seperti ini ya. Ini akan bisa keluar 2 ya. Malah 3 ini. Jadi 1 tongkol ini itu bisa keluar 3. Coba lihat nggak? Jadi kan aneh ini ya. 1, 2, 3 ini. Untuk 1 tongkol ini. Sebentar ini juga mau keluar lagi nih. Tongkol baru ya. Jadi bisa jadi ini akan jadi 4 ini. Nah, ini saya belum pernah menanam jagung yang modelnya seperti ini ya. Selama ini saya nanam jagung tidak pernah terjadi seperti ini. Nah, kita akan coba cari ini apa penyebabnya. Apakah memang pupuk bionuklir kita bagus itu memang sudah dari dulu sudah dinyatakan baik ya. Tapi dengan penambahan asam amino mungkin akan mempercepat proses ini akan terjadi ya. Proses pemicahan sel dengan pemampatan protein yang ada di asam amino itu akan membantu lebih cepat atau lebih meningkatkan hasil dari tanaman jagung kita ini. Nah, mungkin demikian saja review saya di hari ke-38 ya. Mudah-mudahan di hari ke-60 nanti sekitar 20 atau 25 hari lagi mudah-mudahan ini semua udah panen ya. Jadi artinya kita akan bisa menyelesaikan proses pemanen ini adalah kurang dari 70 hari ya. Dan mudah-mudahan bisa 60 hari saja ya. Artinya 2 bulan kita sudah bisa panen ini. Nah, jadi dari proses uji coba ini nanti akan kita coba aplikasikan nanti ke lahan benaran ya. Ini kan lahan uji coba ya. Itu saya gunakan planter bag. Mudah-mudahan tahun depan lahan saya yang ada di daerah Bogor sana itu bisa kita bisa garap lebih cepat. Mungkin kita akan coba aplikasikan langsung ke tanaman itu ya. Dan mungkin doakan kita segera bisa dapat melakukan proses itu dengan cepat ya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kita harus mengurangi eceng gondok ini? Kalau kita terlalu banyak eceng gondok ini berada di kolam kita, maka kita khawatir zooplankton, alga yang ada di atas, termasuk juga makhluk-makhluk unik yang ada di atas.